Oke guys, kita sekarang lagi nebeng boy barengan sama Pastor Pendeta Gilbert. Ini nebeng boy yang paling nggak seru ini karena ininya pastur ya kan, pendeta. Enggak lah, pastor. Orang kan biasanya yang keren-keren gitu kan, lah. yang kayaknya wah ini ibu-ibu gaul lah, lalu inilah, ini pendeta. Sebagian juga bilang, boy are you crazy? Ya enggak lah. Are you try to make us Christian? Ini kristenisasi nih si boy nih, gila. Mau tahu nggak sebuah cerita? Dari ah. dulu aku kecil, selalu yang aku tahu tuh pastor di Indonesia, jujur aja nih, nggak bohong nih ya. Ini ada pendeta di samping masuk neraka nih aku. Yang selalu disuguhin nih ya sama orang tua, yang selalu kita dengar nih, pendeta tuh siapa? Pendeta tuh siapa? Ya, pendeta Gilbert. Sampai dulu aku inget banget diceritain tentang kasus Pak Daud Tony. Segala gitu. Jadi di saat itu kayak dulu dongengnya aku, tahu nggak? Yeah. Tahu nggak ada pendeta yang begini mau disantet tapi nggak bisa, lalalala kayak gitu. Jadi Pastor Gilbert ini ya, you are pretty much my childhood story. Jadi kayaknya kita tua banget gitu. Kita ini tua sekali karena urusan sama boy waktu dia masih kecil, sebelum tidur diceritain. Rusak. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Nah, kan? Boy seringnya lagu-lagu yang tua-tua begini. Kita begini berdua ya, kayak di Amerika road trip gitu, tau gak? Iya, Rasanya kayak road trip keren. kemana ngeliat ijo-ijo gitu. Jarang-jarang loh kita bisa ngeliat ijo. Cuman Shenandoah River nggak ada ini. Country road, hey, take me home to the place. Apa Pak? I'll belong. Asik. West Virginia, Mountain Mama, take me home down country road. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang, kita kan suka ngeliat di Instagram ya. Tahu nggak ada akun namanya Pastor in Style. Iya. Dan itu akun tuh semua kayak ngasih ngeliat pastor nih pakai jam tangan apa guys. Kalian lihat itu, ada yang Rolex, ada yang apalah, ada yang apa. Iya. Terus aku pernah ngeliat Pak Pendeta juga masuk ke situ juga. Masuk. Nah, ini pertanyaan orang awam deh ya. Pertanyaan orang awam nih ya. Pendeta itu where do they get their resources from? Iya. Ada pendeta-pendeta yang punya resources berbeda. Ya. Gitu. Contohnya saya, meskipun dikritik orang bilang gini, kenapa YouTube-nya banyak iklan? Ya nggak apa-apa dong. Itu salah satu gitu. AdSense-nya itu, gitu kan. Kebetulan kalau di Pastor in Style, jam tangan saya ini 3 kali masuk nih. Ini memang saya nggak pernah pakai jam tangan lain. Loh, 13 tahun yang lalu, istri saya sama anak-anak, sama keluarga ngerti saya tuh paling nggak suka barang mahal istilahnya. Gitu. Akhirnya udah dibeliin jam tangan. Itu pun dengan ancaman, pakai ya. Udah dibeliin loh. Udah dibeliin. Jadi akhirnya ya udah kita pakai dan sampai hari ini. Tapi seperti saya bilang, mau hidup susah, saya siap hidup susah. Gitu. Tapi kalau diberkati, ngapain? Iya benar. Oke, di zaman sekarang di banyak pastor-pastor yang lagi hits apalagi di sosmed ya. Oke, Pastor Jeffrey Rahmat, Philip Antoval, sama Pastor Juan Mogi ya, anggap Juan ya. Mogi, Di antara 3 pastor itu, ranking in order, yang mana yang khotbahnya paling oke sampai yang paling ngantuk? Tiga-tiga juara 1. Tiganya. Dan saya nggak tahu boy dapat dari mana, nggak janjian sama saya, tapi keren itu. Menurut Pastor Gilbert sekarang, are you the OG of pastor? Jadi kalau istilahnya di kalangan pendeta-pendeta, saya ini striker. Jadi itu istilahnya kalau dalam pertandingan bola itu mereka tuh ada yang manajernya, ada yang pemilik klubnya, ada yang penyantun dana klubnya. Jadi wah hebat. Kalau kita pemainnya, strikernya bagian tendang gol. Saya senang ada di media, saya senang ada di lapangan-lapangan untuk KKR gitu. Jadi saya senang berhadapan langsung sama orang gitu. Is drinking a sin? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Contohnya papa saya bilang sama anak-anaknya, satu, don't even try gambling. Dan yang kedua, don't even try alkohol. Papa saya bilang, dia pernah dan kemudian sangat terikat dan dia
akhirnya betul-betul ketergantungan. Dan bahaya gitu. Karena dia kalau udah mabuk, dia bisa pukul orang. Dan dia pernah satu kali pukul orang sampai masuk rumah sakit, sampai hampir mati. Oh ya? Dia berdoa minta Tuhan tolong, dan pada saat itu dia bilang kalau Tuhan sembuhkan, saya berhenti total minuman saya. Gitu. Nah, begitupun dengan judi. Jadi apapun yang kita bisa handle ya kan? Apapun yang kita bisa handle in consideration and be responsible for it. Iya. Tapi kembali kepada perlu atau tidak. Betul, gitu. betul. Ya kan, perlu atau tidak. Kalau nggak perlu, why not? Gitu kan? Iya, Ngapain iya, kita apa itu namanya? Kalau kita bisa jalan di tengah, ngapain kita jalan di pinggir yang sebelahnya adalah jurang gitu. Nah, itu yang Jujur sih Pak, I like alcohol. wah mesti didoain. Ya doain dong Pak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kenapa your song is old songs? Ini yang mamanya punya. Iya betul. Pak, ceritanya gimana sih itu dongengnya? Namanya masih muda kan gitu. Wah, paling seneng dulu pelayanan yang urusan setan-setan. Wah, itu kayaknya waduh, kalau ada dukun apa-apa itu kayak gitu Sama kayak aku. itu seru gitu. Jadi kayaknya kalau sekedar saudara-saudara Tuhan itu baik, mari kita berdoa gitu. Kayak bukan gue banget gitu ya kan. Tapi kalau lihat ada yang setan-setan, nah ini baru seru gitu. Jadi ada dua yang paling membekas di antara banyak yang lain. Yang pertama adalah Daud Tony. Ya, itu. Daud Tony ini anak muda, usia 17 tahun. Kira-kira bulan September, saya hadir di Solo, lalu saya doa. Jadi abis kebaktian kan biasa kan ada doa khusus untuk orang sakit, orang yang berbeban berat. Nah, dia maju. Dia maju, tiba-tiba kok ini orang aneh gitu kan, kita kayak punya perasaan gitu. Ini kok ada seseorang yang kayaknya ngelihat saya dengan curiga gitu kan. Saya samperin. Karena seingat saya orang kalau kerasukan setan nggak bisa dilihat matanya. Jadi saya liatin aja matanya terus, lihat. Ih, kok orang ini nggak berubah. Sampai nafas kita bertemu gitu. Saya sedekat ini gitu. Betul-betul saya plototin gitu. Dia masih tidak bergerak gitu. Akhirnya saya pegang kepalanya. Terus tiba-tiba dia jatuh, blok. Terus dia bangun lagi, dia bilang gini, kenapa saya jatuh? Saya pegang dadanya, saya cuma bilang, kamu tanya sendiri kenapa kamu jatuh. Buktinya kamu jatuh kan. Udah saya tinggalin. Rupanya dia dilayani oleh orang-orang di situ. Besoknya saya datang ke gereja, saya dengar kok ada orang berisik-berisik di dalam gereja. Ada apa nih? Ini di Solo nih. Saya bilang, pendengar ada apa sih di dalam? Oh itu ada orang didoain. Saya lihat, ini orang kok basah kuyup gitu, kenapa? Rupanya dilayani konseling nggak selesai. Dia mulai kemasukan didoain nggak selesai, mau dibaptis, mau diceburin. Tapi dia punya ilmu mengambang. Sampai orang bilang, Pak, ini kena tenggelamin nggak masuk loh Pak orang ini Pak. Jadi kayak gabus, katanya kayak gabus gitu, dimasukin ditenggelamin nggak bisa gitu. Nah udah, jadi saya pikir gimana ini ya. Udah saya mulai doain. Jadi selama 2 jam kira-kira, itu satu persatu ilmu keluar. Ada kitab Stambul lah, ada besi kuning lah, wah segala macam bro. Ada yang dari belakang dia cabut, ada yang dari tengah dia cabut, aduh segala macam, ngeri betul. Waduh, nah sampai akhirnya satu kali tiba-tiba dia lari. Istilahnya aji tapak bayu atau apa dia bilang itu. Jadi dia lari, food gitu. Waduh, saya pikir ini benar-benar unbelievable. Jadi saya lihat, wah mati dia ini. Dia lari depan jalan besar pasti mati dia ketabrak. Tiba-tiba saya bilang, dalam nama Tuhan yang berkuasa, aku perintahkan berhenti. Berhenti itu dia. Seperti orang lagi treadmill aja, lari di treadmill gitu, tapi nggak maju. Terus saya bilang, sekarang saya perintahkan balik. Dia balik, put. Terus kayak robot di jalan, blok. Tiba-tiba dia lari, put, ke arah saya. Saya bilang, sekarang kena nih saya nih. Karena saya nggak, kan dia begitu cepat, otak saya nggak sempat untuk reaksi. Tiba-tiba persis di depan saya, blek dia jatuh. Terus terakhir saya pikir udah beres nih. Tiba-tiba dia mulai masuk lagi, gitu. Wih, apa lagi nih? Tiba-tiba dia berteriak kira-kira setengah menit.
15 detik lah kira-kira. Dia berteriak ini, Lucifer, dengan suara yang berat, keras betul. Lucifer gitu. Aduh, jangkam, bulu kuduk, bulu hidung berdiri semua. Aduh, itu nakutin benar. Itu betul-betul. Aduh. Nah, mulai saat itu banyak perubahan dalam dirinya. Itu cerita Daud. Wah, keren banget. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Aduh, boy, pokoknya mantap, boy. Yang penting hidup harus jadi berkat, boy. Apalagi di saat-saat seperti ini kan, banyak orang kritik sana, kritik sini, nyerang sana, nyerang sini. Padahal di saat seperti ini kita nggak usah ribut siapa yang salah lah, gitu. Kenapa begini, nggak usah ribut lah. Yang penting how we face it together, gitu. Karena semangat Indonesia tuh buat saya semangat gotong royong. Thank you loh, Pak. Udah nongkrong sama aku ya. Kita juga terima kasih, boy. Haleluya, maju terus, semangat. Amin. Kita doain. Amin. Haleluya, supaya selalu jadi berkat buat banyak orang. Amin, Pak. Clubbing Pak yuk. Ayo ke gereja. Bikin klub di gereja. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat